Di Piala Dunia Qatar lalu, timnas Spanyol atau La Furia ditahan Jerman 1-1. Diajar Jepang 1-2 dan akhirnya dibikin Maroko angkat koper tanpa bisa mencetak satu gol pun, bahkan lewat adu penalti di babak perempat final. Pelatih baru Spanyol Luis de la Fuente menjanjikan beberapa perubahan dengan target membawa timnas Spanyol kembali berprestasi seperti juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Namun generasi emas timnas Spanyol tahun 2010 ketika juara Piala Dunia pertama kalinya kini sudah habis dan sudah menua, dan banyak yang tidak produktif lagi secara fisik dan ideal untuk bermain sepak bola. Dulu timnas Spanyol era 2010 masih dihuni oleh Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jesus Navas, Iker Casillas, David Silva, David Villa yang saat itu dilatih Vicente Del Bosque dengan strategi emasnya tiki taka yang menguasai hampir 60% ball position pada setiap pertandingan dan manjur jadi juara. Bahkan era tiki taka itu mampu mengalahkan timnas kelas Italia, Jerman, Belanda, serta timnas Brasil kala tahun 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Salah satu penghuni skuad 2010, skuad emas timnas Spanyol, Sergio Busquets, juga telah mengumumkan gantung sepatu dari La Furia. Perjalanan panjang telah menghiasi karir Sergio Busquets sejak melakoni debut pada 1 April 2009. Pelatih timnas Spanyol kala itu Vicente Del Bosque menjadikan Sergio Busquets sebagai tandem di lini tengah bareng Xabi Alonso. Skuad timnas Spanyol 2010 habis. Salah satu pemain generasi emas Piala Dunia 2010 ketika menjadikan Spanyol juara kini telah banyak pensiun dan menjadi pelatih seperti Xavi Hernandez yang melatih Barcelona dan Xabi Alonso yang melatih Bayer Leverkusen di Liga Jerman atau Bundesliga. Yang lain Iker Casillas, Fernando Torres, Cesc Fabregas rata-rata telah gantung sepatu dan digantikan generasi baru macam Gavi, Ferran Torres, Pau Torres, Alvaro Morata. Salah satu gelandang timnas Spanyol atau gelandang veteran Barcelona, Sergio Busquets, telah mengkonfirmasi dirinya gantung sepatu dari timnas Spanyol di usia yang menginjak 34 tahun. Selepas gugur di Piala Dunia 2022, timnas Spanyol kini telah memperkenalkan Luis de la Fuente sebagai pelatih baru kepada khalayak guna menaikkan rating timnas Spanyol agar menjadi juara dan tidak babak belur seperti Piala Dunia kemarin dikalahkan Maroko pada 16 besar akibat kalah adu penalti. Steven Gerrard akan menjadi suksesor Jurgen Klopp
mantan kapten Liverpool yang akan tahu sosok yang akan cocok menggantikan posisi Jurgen Klopp di kursi pelatih. Steven Gerrard sedianya sempat menuai sukses besar dalam karir kepelatihannya yang baru berumur jagung. Pria 42 tahun itu berhasil mengantarkan Rangers ke podium juara Liga Skotlandia untuk kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Hebatnya lagi, Gerrard melakukan itu dengan memecahkan rekor tak terkalahkan sepanjang musim. Tak heran jika kualitas Steven Gerrard sebagai peracik taktik dipercaya bakal makin cemerlang, mengingat usianya juga masih sangat muda sebagai pelatih. Sebelumnya, Jurgen Klopp telah menandatangani perpanjangan kontrak di Liverpool pada April 2022 lalu. Kontrak baru tersebut mengikat di Anfield hingga 2026. Namun kini, pelatih asal Jerman itu dipertanyakan karena klasemen Liverpool di posisi ke-9 dengan 29 poin, kalah jauh dan di pimpinan klasemen Arsenal. Kini Jurgen Klopp dan di Liverpool akan menjadi pertanyaan banyak orang. Akhir cerita Gerrard di Villa Park pun harus berakhir hanya beberapa saat usai laga tersebut. Manajemen The Villa memutuskan untuk memberhentikan Gerrard dari jabatannya meski masih memiliki kontrak hingga Juni 2025. Kiprah Steven Gerrard di Villa Park atau di Aston Villa memang tidak sebanding dengan kiprah Steven Gerrard di Glasgow Rangers di Liga Skotlandia yang mentereng dengan banyak kemenangan. Khusus di ajang Liga Inggris, dalam 36 laga yang dilakoni Aston Villa di bawah asuhan atau pelatih Steven Gerrard, hanya ada 12 kemenangan yang bisa dipetik dengan 18 laga lainnya kalah dan 8 sisanya berakhir imbang. Persentase rata-rata kemenangan pun hanya di angka 31,5%. Saat ini The Reds hanya duduk di urutan ke-9 klasemen sementara dengan 29 poin. Menurut Steven Gerrard, itu sungguh memprihatinkan kala Liverpool banyak membelikan pemain-pemain bintang pada bursa transfer, tapi Liverpool berada di papan tengah, berada di nomor 9 klasemen sementara Liga Premier Inggris. Hal ini tidak sebanding dengan komposisi pemain dan kekuatan Liverpool. Liverpool kini tertinggal 10 angka dari Manchester United di urutan keempat, yang merupakan ambang batas aman untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Jurgen Klopp sebelumnya sudah mengatakan dia tidak berniat mundur dalam waktu dekat. Pernyataan ex juru taktik Borussia Dortmund itu tidak menutup spekulasi orang-orang soal sosok yang cocok menggantikannya, seperti Steven Gerrard, seandainya dia ternyata dipecat. Di Real Madrid, demi Manuel Locatelli, Real Madrid siap bergerak di bursa transfer musim dingin. Los Blancos memang berniat mendaratkan gelandang tengah di bursa transfer musim panas mendatang, mengingat Luka Modric dan Toni Kroos sudah mendekati usia pensiun. Namun mendaratkan Locatelli bulan Januari ini tampaknya mustahil dilakukan raksasa Spanyol tersebut. Carlo Ancelotti sendiri, pelatih Real Madrid, secara khusus mengajukan permohonan kepada pemilik Real Madrid Florentino Perez agar bersedia menawar pada Sassuolo, klub Liga Italia Serie A.
Sebagai gantinya, Real Madrid akan menawarkan Dani Ceballos kepada Sassuolo, bagian dari transfer Locatelli ke Santiago Bernabeu. Minimnya peran Ceballos di tim utama Real Madrid musim ini menyebabkan rumor menyebutkan bahwa sang pemain Dani Ceballos akan segera dilepas oleh Carlo Ancelotti. Tapi sayangnya, Manuel Locatelli, pemain Juventus, sedang menjalani masa peminjamannya di Juventus. Meski sudah 18 bulan bersama Juventus, nasib Manuel Locatelli, pemain 25 tahun itu di Turin, masih menjadi tanda tanya. Masa pinjaman Manuel Locatelli bersama The Old Lady di bawah garis fans Juventini akan berakhir musim panas mendatang. Namun Juventus belum menunjukkan tanda-tanda akan mempermainkan status Manuel Locatelli, mengingat di Juventus ada dua wonderkid berbakat seperti Nicola Fagioli dan Miretti. Status belum dipermanenkannya Manuel Locatelli jelas akan menarik perhatian pelatih Carlo Ancelotti, karena Manuel Locatelli adalah andalan lini tengah saat ini timnas Italia, di mana Locatelli pada Euro 2021 telah membawa timnas Italia menjadi juara dengan peran Locatelli mencetak 2 gol pada babak perempat final kala itu melawan timnas Austria dan timnas Belgia.